Halo semua, kembali lagi di video pembahasan soal. Pada video kali ini kita akan bahas beberapa soal terkait dengan tes seleksi masuk UI atau biasa disebut dengan tes SIMAK UI. Selamat belajar. Ketahui dua buah bilangan yaitu 1/6 dan 1/9. Bilangan yang harus ditambahkan sehingga didapat rata-rata yaitu 1/6 adalah A 2/9, B 5/9, C 1/4, D 24/5 atau yang E 12/5. Oke, langsung aja kita ke pembahasan soalnya. Nah, untuk bilangan yang harus ditambahkan ini, kita coba untuk tulis sebagai X ya, sebagai X saja. Nah, untuk itu kita coba selesaikan. Berarti kita punya di sini 1/6 ya, tadi terus ditambah 1/9, kemudian ditambah X, tadi bilangan yang harus dicari, dibagi dengan 3 karena rata-rata. Nah, sama dengan 1/6. Oke, kemudian kita bisa mencari penyebut yang sama untuk bisa membuat 1/6 tambah 1/9 ini. Jadi kita pakainya 18, karena 18 dibagi 6 itu kan bisa, yaitu 3, 18 dibagi 9 itu 2. Kemudian untuk yang X ini, X itu kan bisa ditulis ya sebagai X per 1 gitu. Jadinya 18 dibagi 1, 18 dikali X, 18 X gitu, 18X dibagi 3 jangan lupa, sama dengan 1/6. Nah, untuk itu kita jumlahkan ya, berarti kita punya 5 ditambah 18X per 18 per 3 sama dengan 1/6. Oke, kita lanjutin ke sini. Berarti kita punya 5 ditambah 18X per 18 dikali dengan 1/3. Karena kalau pembagian, kemudian kita mau ubah bentuknya kan berkalian kan berarti dibalik ya. Jadinya kan 3/1 yang ini. Makanya dia jadi 1/3 karena diubah juga perkalian tandanya. Nah, kemudian jangan lupa nih sama dengan 1/6. Kemudian kita kalikan ya, berarti kan 5 ditambah 18X itu sama dengan 54, sama dengan 1/6. Kemudian kita bisa kali silang nih, kayak gini. Jadinya kita punya di sini 6 ya, dikali 5 tambah 18X itu sama dengan 54 kali 1 adalah 54. Nah, cara cepatnya itu bisa, jadi 5 ditambah 18X itu sama dengan 54 dibagi dengan 6, yaitu ini adalah 9. Kemudian kita bisa mencari nilai X-nya dengan 18X, 9 dikurangi 5. 18X sama dengan 4. Terus di sini lagi, berartinya kita punya X adalah 4 per 18. Masing-masing kita bagi dengan 2 agar lebih simpel angkanya. Jadi kalau misalnya 4 bagi 2 kan 2, 18 bagi 2, 9. Jadi X-nya itu 2/9. Jadi jawabannya adalah yang A. Nilai X yang memenuhi persamaan 2/3 dikali 4/2 dikali 8 dibagi 16 dipangkatkan 3 sama dengan 2/X adalah. Oke, sebelum itu mari kita review kembali tentang sifat eksponen. Nah, beberapa sifat eksponen bisa digunakan di soal ini. Yang pertama adalah A dipangkatkan M, dikali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M ditambah N. Kemudian kalau misalnya kita punya seperti ini, pangkat M dipangkatkan N lagi menjadi A pangkat M dikali N. Kalau misalnya dikurangi A pangkat M, dibagi A pangkat N, itu akan menjadi A M dikurangi N. Nah, sifat-sifat ini bisa kita gunakan untuk mengerjakan soal berikut ini. Kita tulis dulu di sini sebagai 2/3 dikali 4/2 dikali 8 dibagi 16 pangkatkan 3 sama dengan 2/X. Nah, kita coba cari di sini 2/3 dikali 4 itu bisa kita tulis sebagai 2 kuadrat. Berarti ditulis sebagai 2/2 dipangkatkan 2 lagi dikali dengan 8 itu bisa kita tulis sebagai 2/3. Berarti 2/3 dibagi 16 itu bisa kita tulis sebagai 2/4. 2/4 sama dengan 2/X. Di sini tambah pangkat 3, jangan lupa. Oke. Setelah itu kita bisa jabarkan lagi di sini. Di sini berarti 2/3 dikali, nah tadi ya sesuai dengan rumus yang ini, sifat yang ini, maka kita punya 2/4 dikali 2/3 per 2/4 itu dipangkatkan 3 sama dengan 2/X. Nah, coba kita telaah masing-masing di sini.
berarti kalau misalnya perkalian kan jadinya ditambah nih di sini. Nah, kita bisa tulis di sini berarti 2 pangkat 3 tambah 4 tambah 3. Nah, karena ada pembagian di sini, berarti pembagian itu kan dikurang. Berarti di sini adalah min 4 sama dengan 2 pangkat X. Pangkat 3-nya jangan lupa. Nah, untuk itu kita punya di sini 3 tambah 4 tambah 3 min 4 itu kan 6 ya. Berarti kita punya 2 pangkat 6, pangkat 3 lagi sama dengan 2 pangkat X. Sehingga kita punya 2 pangkat 18 sama dengan 2 pangkat X. Nah, karena basisnya udah sama nih teman-teman. Ini ya, basisnya udah sama atau bilangan pokoknya udah sama, yaitu 2 dan 2. Sehingga kita punya persamaan di sini. Bahwasanya ternyata X itu sama dengan 18. Jadi nilai X yang memenuhi adalah 18. Jawabannya yang C. Nah, selanjutnya kita punya soal analogi. Di sini ada senapan berburu, kemudian kita harus mencari pola di sini juga bla 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 ke bla bla bla. Yang A itu ada kapal berlabuh, yang B kereta langsir, C pancing ikan, yang D parang mengasah, yang E perangkap menangkap. Nah, soal analogi itu merupakan salah satu bentuk tes verbal yang menuntut peserta untuk bisa menemukan hubungan antara dua kata atau lebih. Nah, kita langsung aja ke pembahasan soalnya. Jadi di sini kita ada senapan dan berburu. Nah, apa ya? Senapan itu untuk apa kok ke berburu gitu? Nah, ternyata senapan itu dipakai untuk berburu hewan. Nah, berarti kita harus mencari padanan kata yang serupa. Yang sama itu adalah sehingga di antara semua pilihan yang memiliki persamaan makna dengan konsep tersebut adalah perangkap, dipakai untuk menangkap hewan. Jawabannya adalah yang E. Tapi kalau misalnya kita analisis masing-masing ya, di opsi jawaban, kalau misalnya kapal berlabuh, bukan ya, kapal itu digunakan untuk berlayar. Kemudian untuk kereta langsir, bukan ya, langsir itu kan untuk memindahkan rangkaian kereta, jadi bukan. Nah, pancing ikan ini hampir mirip, tapi karena kan kalau pancing itu harusnya untuk menangkap ikan ya, bukan langsung ke ikan gitu. Nah, kemudian parang untuk mengasah, bukan ya, parang itu digunakan untuk lebih ke menebas. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E, perangkap untuk menangkap. Jika udara tidak tercemar, maka rumah segar. Jika rumah segar, maka kupu-kupu bertelur. Nah, apa kesimpulan dari dua premis ini? Jika A ya, jika udara tercemar, maka kupu-kupu bertelur. Atau yang B, jika udara tidak tercemar, maka kupu-kupu bertelur. Atau C, jika udara tidak tercemar, maka kupu-kupu tidak bertelur. Atau D, jika udara tidak tercemar, maka bukan kupu-kupu bertelur. Atau yang E, jika bukan udara yang tercemar, maka kupu-kupu tidak bertelur. Nah, masih ingat teman-teman, untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita bisa menggunakan yang namanya rumus silogisme. Rumus silogisme itu, kita langsung aja ke pembahasannya. Silogisme itu bisa ditulis sebagai premis 1, jika P, maka Q, premis 2-nya, jika Q, maka R. Nah, kesimpulan dari dua premis ini adalah jika P, maka R. Karena apa? Karena yang sama, Q-nya ini itu bisa dihapus, karena penyataannya sama. Nah, kalau misalnya kita terapkan pada soal ini ya, kita coba analisis dulu di soalnya. Kan kita punya jika udara tidak tercemar. Nah, maka dia sebagai P, kemudian maka rumah segar, itu dia sebagai Q, kemudian jika rumah segar, kan sama ya, kayak yang ini, berarti dia Q juga, tulis ini, kemudian maka kupu-kupu itu bertelur, berarti dia itu sebagai R. Nah, karena ada yang sama di sini, tadi Q, berarti jika rumah segar ini bisa kita hapus, maka kita itu punya kesimpulan, jadi jika P, maka R. Berarti kesimpulannya adalah jika udara tidak tercemar, maka kupu-kupu bertelur. Nah, maka jawabannya adalah yang B. Sesuai dengan pembahasan di sini ya. Jadi kan kita bisa nih diketahui P adalah ini, Q rumah segar, R kupu-kupu bertelur. Nah, kesimpulannya apa? Tadi adalah yang B.
Berbicara tentang garansi, apalagi garansi mesin, bukan hal gampang. Lebih gampang kita bicara tentang garansi terhadap sebuah barang yang memang tidak bisa rusak. Garansi untuk mesin itu sebenarnya meliputi jaminan bla bla bla, kemudahan mendapat spare part mesin, memperoleh informasi yang jelas sebelum membeli, hingga pelatihan terhadap operator mesin sampai bisa. Padahal, tidak banyak penjual mesin yang memberikan garansi selengkap itu. Nah, kata bentukan yang tepat untuk melengkapi teks tersebut adalah, nah, untuk melengkapi di sini ya, tadi yang masih kosong, bla bla blanya belum keisi. Nah, apakah A perbaikan, atau B perbaiki, atau C pembaikan, atau D memperbaiki, atau yang E diperbaiki? Oke, langsung aja kita ke pembahasan soalnya. Nah, dalam konteks tersebut, kata perbaikan itu digunakan untuk melengkapi idiom jaminan perbaikan yang mengacu pada jaminan bahwa mesin itu akan diperbaiki jika mengalami kerusakan. Nah, dalam konteks garansi mesin, jaminan perbaikan itu mencakup kemudahan mendapatkan suku cadang, informasi sebelum membeli, dan pelatihan operator mesin. Jadi, kata bentukan yang tepat untuk melengkapi teks tersebut adalah yang A, yaitu perbaikan. Di sini adalah A. Sekian untuk video bahasan soal pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Selamat belajar dan sampai jumpa.